Nah, si Mas MC ini dia menarik wig untuk dijadikan jokes-nya dia. Seolah-olah biar lucu. Tapi menurut kita enggak. Welcome to PKWT, podcast Keluargawi Putir. Dunia Jepangan sekarang mulai berkembang, mulai banyak kolaborasi dengan berbagai macam elemen yang lain. Seperti contohnya dengan game. Nah, sekarang kita sering melihat ada event game yang ada cosplaynya, atau event cosplay yang ada gamenya, atau event cosplay lagi ngegame. Nah, itu. Nah, kolaborasi ini akhirnya ada juga yang kolaborasi yang lain yang mungkin bisa bertabrakan. Nah, contohnya mungkin dengan komedi. Nah, cosplayer atau cosplay itu adalah hobi yang serius, di mana kita menampilkan action atau performance kita di dalam panggung, di atas panggung itu harus semirip mungkin dengan animenya. Bertolak belakang dengan komedi yang biasanya dipatah-patahkan. Nah, kali ini kita mau ngobrol terkait dengan masuknya komedi di dunia cosplay. Nah, sekarang kita bersama dengan seorang pakar, ya, pakar Jepangan. Ya, dia adalah wajahnya cosplay Jawa Timur, ya, terutama waktu dia GG ya. Inilah Mas Oka. Terima kasih. Nah, ini mau sebenarnya mau izin ini. Gue izin, emang aku sing digawe. Ya, mau ini ngomong masuknya Tanya-tanya. Ya, mau tanya-tanya Tanya. untuk masuknya komedi di dunia Jepang. Nah, saya sudah studi banding, bahasannya ya. Studi banding ke beberapa kota lain. Saya melihat langsung cosplay komedi. Jalannya cosplay komedi. Bukan cosplay komedi sih, tapi lebih ke stand up komedi, cosplay stand up. Cosplay stand up, oke. Nah, itu sekarang sudah ada, ini sudah dimulai, sudah sering ada di event-event. Walaupun meskipun skalanya mungkin belum sekelas event yang tahunan, ya kayak masih event-event bulanan atau itu, stand up cosplay itu sudah mulai ada. Nah, sudah biasanya kan kalau di event Jepangan itu lombanya kan nyanyi, coswalk, coscom. Ya. Nah, ada tambahan lagi cos stand up. Baik. Nah, berbedanya dengan ini kan, kalau yang sebelumnya kan sejalan kan, nyanyi bagus-bagusan masih kan, bagusan suara. Sedangkan kalau untuk coswalk bagus-bagusan kostum, coscom bagus-bagusan performa. Nah, sedangkan kalau ini stand up, kalau stand up sebenarnya itu bagus-bagusan delivery ya, bagus-bagusan untuk seperti penyampaiannya, jadi kayak presentasi, tapi ini itu dibalut dengan komedi, makanya biasa dipatah-patahkan. Dan tidak jarang ada yang sampai kalau mungkin nggak dapat atensi, sudah ngomong selama 2 menit ternyata nggak lucu ya. Akhirnya dia sampai copot wig, copot kostum. Nah, kayak gitu tuh gimana pendapat Bung Oka ini? Oke, baik. Ini pakai perkenal lagi tak? Apa nggak usah ya? Nggak usah. Sudah tadi ya. Ini anggap aja ini bukan hari yang sama. Hari yang sama. Di uploadnya mungkin 2 minggu lagi ya. Berarti pakai perkenalan lagi. Oke, baik. Saya akan menjawab dengan porsi saya ya, sebagai Okai sendiri ya. Bukan general. Nah, untuk perihal itu sebenarnya untuk zaman sekarang Mas ya, pedang bermata dua ya. Serba salah bukan jadinya. Sakabato berarti. Bukan. Ini adalah serba salah. Nah, maksudnya serba salah gimana? Niat kita adalah menghibur para pengunjung atau para cosplayer.
Oke. Itu yang pertama. Ya, pengunjung yang kebanyakan cosplayer. Benar. Dan yang kedua, kok malah ujung-ujungnya kita menjelek-jelekan karakter tersebut di depan orang yang menyukai karakter kita yang kita pakai. Wah, berbahaya ini ya. Berbahaya. Tuh. Apalagi bisa dilempar kunai. bener banget, dilempar katana, dilempar bom apapun itu. Lo kok anak gopong ini? Jadi teroris ya. Enggak. Jadi apa sih ya? Jadi itu tadi pedang bermata dua si Malakama ya serba salah jadinya. Karena pengetahuan saya zaman sekarang netizen tuh serem-serem, Mas. Oke. Nggak kayak zaman kita dulu, maksudnya saya dulu. Zaman dulu nggak ada netizen. Iya, nggak ada. Karena kalau mau jadi netizen dia harus ke warnet. Ya, bener banget. Jarang banget. Bahkan kalau internet masaku dulu hanya berupa Friendster aja. Sama apa? Satunya itu loh, buat chat-chatan tuh loh. Oh, MIRC. Ya, itu. MIRC. Pasti servernya Galnet. Aku nggak main itu, jadi nggak paham. Saya Friendster aja. Ada Yahoo Messenger loh pada waktu itu. Ya. Tapi kan Yahoo Messenger bukan grup ya. Benar. Saya hanya main Friendster aja waktu itu. MRC dulu apa 17 MSBY? Nggak tahu, nggak mudeng aku joknya. Kasih tahu. Oh, kasih tahu. Ya, baik, Kak. Nah, jadi dulu lebih ke bodo amat ya. Oh, bodo amat. Apa yang kita lihat langsung itu mungkin yang baru kita cerna, bukan sesuatu yang kita cerna melalui apa yang kita lihat di sosial media zaman sekarang. Nah, kalau perihal itu, Mas, akhirnya ujung-ujungnya serba salah. Karena waktu dulu saya mendatangi event cosplay, ada nih MC. Bukan saya ya, saya sebagai pengisi acara, kalau nggak salah pengisi acara atau saya ikut lomba, saya agak lupa. Si MC-nya ini dengan mencoba MC dengan caranya dia sendiri. Dia tidak tahu nih culture. Nah, normis, benar banget. MC normis, MC EO pada umumnya, si mas-mas tuh kan. Nah, si mas-mas ini mewawancarai peserta cosplay ini di atas panggung. Tiba-tiba, entah dia kehabisan kata-kata atau membuat hal yang lucu atau jokes dengan cara yang tidak baik dan tidak sopan menurut kita sebagai cosplayer, yaitu menjambak ya bahasa Indonesianya. Menarik rambut. Jambak iki ya beda dong konteksnya. Kalau dulu pada zaman dulu itu kita dipegang kepala ya emosi. Benar banget. Nah, si Mas MC ini dia menarik wig untuk dijadikan jokesnya dia, seolah-olah biar lucu. Tapi menurut kita enggak. Bahkan pada waktu itu tidak ada yang ketawa. Enggak ada, karena yang lihat adalah teman-teman cosplayer gitu loh. Oh iya, itu pemandangan yang ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan, benar banget. Bahkan ada salah satu anak temanku pengen nonjok MC-nya karena melakukan hal tidak senonoh itu kepada teman kita. Itu juga komunitasku waktu itu. Komunitasku. Aku tak emosi juga. Memberku. Saya mau emosi. Memberku apa juga. Maksudnya? Siapa orang ini orang? Lupa masnya siapa. Iya, ini bisa di spill IG-nya. Kamu jadi netizennya jahat ya sekarang. Nah, itu si MC-nya melakukan hal tidak senonoh menurut kita. Niatnya dia bercanda ya. Balik lagi. Niatnya dia bercanda dengan caranya dia, tapi menurut kita tidak. Nah, balik lagi kepada pembahasannya Mas yang sampai tanyakan adalah takutnya menurut sebagai stand-upers-nya itu lucu, tetapi pihak luar atau yang lain itu tidak lucu atau tidak menarik. Untuk yang lepas ya, atau self-destruction atau menghina diri sendiri atau menyiksa diri sendiri dengan memakai kostum atau karakter yang disukai si penonton itu. Contoh lagi, sama. Beberapa bulan yang lalu ada seorang penyanyi yang memakai baju Doraemon, ya. Nah, guyu. Saya suka Doraemon. Suka banget, ya. Ngelihat itu, ya terhiburnya itu kecil sekali karena suara terhibur walaupun kecil. Ya, karena suara si Masnya ini enak dengan menyanyikan soundtrack Doraemon. Tetapi dia memakai kostum Doraemon sebagai manusiawi tinggi, bukan Doraemon yang kecil yang imut. Jadinya seolah-olah serem.
Itu saya nggak suka. Tapi dia juga mengaku kalau dia Doraemon. Kenapa? Iya Bisa dong. jadi dia karakter yang lain. Enggak, Doraemon menyanyikan otomatis soundtrack-soundtracknya Doraemon. Oh nyanyi? Iya, dan saya tahu dan ikut menyanyi. Suaranya enak masnya. Dia ikut menyanyi tapi dia mau benci. Nah itu salah satu sikap netizen ya. Saya sebagai netizen yang melihat dampak dari Mas yang orang Jepang itu bikin konten kreator dan alhamdulillah sekarang Masnya jadi terkenal ya. Karena itu. Karena dia ini konsep media sosial juga. Menabrak atau negatif. Ya. Ya, maksudnya itu konten negatif itu biasanya lebih cepat naik. Ya bisa jadi. Anggap aja saya ini netizen yang salah satu yang tidak menyukai konten kreatornya si Masnya. Sampai bacoti nggak? Oh tidak, saya tidak sejauh itu. Saya tidak sejauh itu, makanya saya netizen yang biasa-biasa aja menurut saya. Benci hanya dari hati aja. Sampai blok? Enggak dong. Enggak nge-follow dan tidak nge-block dan tidak nge-report. Muncul lagi dong? Sering dong. Apalagi teman-teman yang kurang ajar ya. Mereka sering nge-tag saya di sosial media. Oh iya, sering di-share. Bener, nge-share, nge-story, nge-tag saya, ngirim ke saya video-video terbarunya si Masnya yang penyanyi itu. Oh, video terbaru juga? Ya, benar banget. Semakin benci juga jadinya saya. Nah itu tadi Mas, nggak semua netizen itu baik ya. Salah satunya saya netizen yang biasa aja. Kalau saya membenci sesuatu, ya cukup dari saya sendiri, sakit hati sendiri ya maksudnya. Paling story aja, aduh masih kilo kayak gini, itu aja sudah selesai story hanya beberapa jam ya. Itu pun hanya bersifat sementara dan bersifat bukan membenci Masnya itu enggak, tapi lebih dia membuat sesuatu Doraemon yang aneh menurut saya. Nah yang ditakutkan dari nantinya tadi apa sebutannya tadi? Joke-nya apa? Cosplay stand up. Cosplay stand up yang ditakutkan mengarah ke sana juga, lebih ke penghinaan suatu karakter yang dia pakai. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari namanya stand up itu adalah kita standing berbicara sebagai seorang cosplayer. Ya kan? Kalau misalkan sampai menjelek-jelekan karakternya, berarti sebenarnya dia udah tidak sedang stand up. Harusnya kalau secara kata kayak gitu sih. Nah, tapi kalau untuk ngelepas wig itu biasanya itu mungkin karena udah 5 menit dia ngomong ternyata nggak ada yang ketawa. Aksi. Ya akhirnya waduh ya apa gitu. Angel saya kok stand up iki sampai gini copot. Ya. Okay. Nah, itu biasanya akan jadi jurus terakhir. Jurus apa ya? Itu jadi kayak kejujuran gitu. Nah, bisa dia gitu. Berarti sebenarnya harus hati-hati juga ya untuk perform stand up di acara Jepangan ya. Nggak semudah yang dibayangkan gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja ya Mas. Anggap aja gini. Wong yang bikin karakter itu aja nggak marah kok, ngapain kita marah kayak gitu ya. Tetapi itu namanya, kan untuk bicara simpelnya. Benar banget. Tetapi itu tadi the power of netizen itu zaman sekarang tuh serem-serem ya teman-teman. Jadi saya berharap juga teman-teman jadi netizen yang baik, yang biasa aja, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu over. Kalau memang tidak menyukai sesuatu, ya hanya sebatas apa ya, komentar juga sebenarnya juga salah sih ya. Blog iya deh. Diempet ya, diempet aja kayak gitu loh. Diempet aja. Kalau ini itu tadi kan sebenarnya salah satu contohnya adalah Doraemon yang tidak pantas, yang tidak lucu. Tidak lucu. Ya, tidak lucu. Sebenarnya kan tapi lucu bener orang-orang. Iya loh. Iya, ada yang bilang itu lucu karena kan sebenarnya untuk komedi itu kan ini ya segmented juga sebenarnya kan. Ada yang suka jokes yang kayak gitu, ada yang enggak. Pernah banget. Kalau ini cosplay dibawa ke umum. Nah, itu gimana pendapatnya? Contohnya kayak saya Zoro makan nasi bebek. Oh, itu hanya salah satu sih. Ada Ultraman juga ya? Iya. Ada Nyemer hitam juga. Iya. Jadi kuli kan? Iya, jadi kuli. Kamera terjadi kuli. Ya itu sah-sah aja kok, Mas. Sebenarnya balik lagi yang disampaikan inginnya seperti apa dan netizen melihat posisi apa itu namanya? Sudut pandang. Balik lagi ke orangnya yang nonton.
sudut pandangmu mau kayak gimana? Kalau kamu sudut pandangmu, oh ya dia hanya sebagai ingin buat konten kreator, bikin jokes. Si Kamen Rider A nguli pasir, ujung-ujungnya rame. Ya sudah, sebenarnya sudah cukup dari itu aja, lucu ya sudah di like aja, kalau nggak suka ya sudah dilihat aja gitu. Tapi tetap harus tahu tempatnya juga. Iya. Kalau misalkan Kamen Rider main di event Jepangan ya pasti gimana? Lama iki. Ya. Oh iya benar. Kamen Rider bongkar panggung mungkin masih bisa ya. Ya dia kebetulan performer tuh juga panitia ya. Makanya balik ke sudut pandang netizen ya Bang. Jadi ya si arek kamu sebagai kita ngelihatnya itu gimana? Kalau dia hanya sebatas bikin joke konten ya sudah selesai gitu, nggak perlu over acting di di foto terus dibuat penghinaan kayak gitu kan. Biasa di trendingan di Twitter. Ya nggak perlu lah, sangat nggak perlu, nanti malah rame, kamu yang kena, kamu yang malu gitu loh. Iya. Oh bisa ini ya, untuk yang menyerang itu juga bisa bermata dua juga. Iya benar banget. Karena belum tentu POV-nya dia sama dengan netizen yang lain. Benar banget. Akhirnya tujuannya dia gagal kan. Pengennya menjelek-jelekan dan menjatuhkan orang tersebut, malah itu balik ke dia sendiri, malah orang lain yang membela yang difoto itu. Akhirnya yang malu ya yang bikin konten, yang mempermalukan mas-mas itu. Iya. Gitu. Karena dia ofensif itu tadi. Iya. Berarti seharusnya bisa-bisa aja ya. Sah-sah saja. Sah-sah aja. Kalau di event besar, kan kalau di cosplay kan apalagi Koskom kan ada runtutannya sampai Jakarta. Oke. Sampai internasional bahkan. Oke. Nah, kalau untuk komedi cosplay mungkin mentok sampai di Jakarta. Oke. Nah, kalau ini nantinya misalkan setiap kota itu ada komedi cosplay. Sukses lah ya, intinya sukses, sudah kemana-mana. Komedi cosplay dan dilombakan sampai di Jakarta. Oke. Berarti kan akan banyak banget random performance di sana. Yang mungkin sekarang belum ada. Kalau yang tadi kan kita baru nemu lepas big. Oke. Ya kan. Bisa jadi dia mereteli kostumnya dia masuk ini jadi berubah. Ya, jadi transformer, protol di situ sampai akhir dia melaku. Bisa sampai ke sana. Bisa. Ya, itu tadi Mas. Dicoba aja sih. Dicoba aja. Kita lihat responnya netizen, teman-teman. Jadi apakah menjadi baik atau buruk atau biasa saja. Jadi kalau sekarang saya sendiri ngelihat stand up sendiri kayaknya belum pernah. Stand up umum ya maksudnya. Sebenarnya belum pernah, apalagi stand up yang di event Jepangan. Tambah belum pernah kayak gitu. Apalagi nanti kamu ingin mencoba lomba itu di event Jepangan, nggak apa, monggo silakan. Kita coba aja. Ya berharap rame ya, berharap banyak yang suka, berharap banyak yang terhibur. Kalau emang sukses dan sampai ke keluar kota, ke Jakarta, ya bisa jadi Wuno, siapa tahu kayak gitu. Terus kalau untuk stand up comedy itu biasanya berhubungan dengan relate. Oke. Nah, maksudnya kan penontonnya relate akhirnya bisa tertawa. Nah, relate ini biasanya berhubungan dengan mungkin kalau di event itu drama. Nah, pandangan Bung Oka ini dengan drama itu gimana? Membangunkah atau mungkin drama ini aja nih nggak naik? Gimana ya Mas? Kalau ada pepatah itu kita nggak bisa ngebahagiain semua orang ya. Wow. Jadi berarti yang goreng drama dia yang tidak bahagia. Iya. Jadi manusia itu macam-macam bentuknya lah, sifatnya segala macam. Jadi kita tidak bisa membahagiakan semua orang, kita tidak bisa membuat orang itu paham apa yang kita pahamin atau setuju dengan yang kita pahamin kayak gitu. Jadi drama itu ya sebatas timbul sesuatu
yang menurut dia tidak dia sukain, akhirnya menjadi ramai. Cuman ada sisi positifnya juga kalau drama itu. Ada positifnya drama? Ya, mengena ya, maksudnya mengena betul memang si yang drama kan memang literally salah atau benar-benar salah. Nah, berarti kan membantu korban itu yang seharusnya dia tidak salah menjadi salah atau sebaliknya kayak gitu. Itu juga ada sisi hikmahnya mungkin sisi hikmahnya dari yang dia dramakan ternyata membantu si drama itu atau bisa sebaliknya. Oke. Tidak terasa kita sudah suwi juga. Oke. Memang sih kalau untuk komedi ditabrakan dengan Jepangan itu memang agak berlawanan ya. Sebenarnya sama halnya dengan komedi dengan horor. Nah, horor komedi dan komedi horor itu berbeda. Benar ya? Kayaknya. Ya. Horor komedi itu berarti setannya itu joget atau setannya itu stand up. Sedangkan komedi horor itu komedi yang bercerita tentang horor. Alah, ngomong apa sih? Kayaknya sama aja nggak sih? Hanya dibalik. Oke, terima kasih Mas Okai. Ya, sama-sama. Bung Okai. Biar keren. Ya, terima kasih Bung Okai sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan komedi cosplay. Jangan lupa guys, dukung kalau misalkan kita ada event-event yang berhubungan dengan komedi cosplay dan juga event Jepangannya. Oke, jangan lupa. Sekian PKWT hari ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.